Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2126, Semangat Timbal Balik. Mendengar kata-kata itu, Suni tercengang. Apa perasaan yang familiar ini? Aku tahu, tentu saja. Rasanya seperti ditipu. Sambil mengerutkan kening, ia mengamati tengkorak tanpa ekspresi itu selama beberapa saat. Kerangka itu tidak bergerak, dan jika Suni tidak tahu lebih baik, ia akan berasumsi bahwa itu adalah mayat yang benar-benar biasa saja. Satu-satunya hal yang menunjukkan sifat Eris yang tidak biasa adalah setitik cahaya langka yang sesekali melayang dari tulang-tulang putih itu. Partikel-partikel esensi yang sama muncul dari kedua. Inkarnasi Suni juga mengingatkannya bahwa dia masih bekerja. Bajingan itu, jadi Suni harus tawar-menawar dengan mayat yang tidak tahu malu di tengah alam kematian, dan yang terburuk, mayat itu memegang semua chip. Dia meringis, "Kaulah yang berbicara kepadaku lebih dulu, bukan? Jadi, jika ada yang perlu kau lakukan, sepertinya kebutuhanmu lebih besar daripada kebutuhanku." Eris terkekeh. "Itu bukan karena aku ingin bicara, hanya karena kebaikan hatiku." "Yah, aku tidak benar-benar punya hati, tetapi kau mengerti maksudnya, aku hanya ingin menyelamatkan seorang anak laki-laki yang naif dari membuat kesalahan besar. Karena aku baik dan murah hati." Suni menatapnya dengan ragu. "Oh, ya, apa kau yakin tidak ingin menyelamatkan bayangan ini di sini? Lagi pula, kau tetap diam sampai saat aku hendak membunuh salah satu dari kalian 9. Sungguh kebetulan." Tengkorak putih itu mengejek. "Salah satu dari 9? Astaga, kau pasti bingung, nak. Dia bukan salah satu dari 9, dia hanya bayangan salah satu dari 9. Bayangan yang liar dan tak berakal, sungguh, penghinaan terhadap kenangan kawan baikku, yang keberadaannya sangat menyinggung dan membuatku sedih. Sayang sekali, kalau saja kau cukup kuat untuk menanggung akibat dari menghancurkannya." Suni mengernyit. "Kedengarannya kau memang pria yang sangat berintegritas, Eris. Dan bukankah kau baru saja menyebutkan kebaikan dan kemurahan hatimu? Betapa mengagumkan, betapa terpuji. Tidak heran kau membantu Nephis, sang Nephilim, dengan begitu tanpa pamrih. Seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri, baik hati, dan murah hati sepertimu tidak akan memanfaatkan seorang anak laki-laki yang naif dan mencoba menipunya, bukan?" Eris tertawa kecil. "Gadis terkutuk itu, ya, aku menolongnya, tapi itu hanya sebagai balasan. Dia telah menurunkanku dari pohon terkutuk itu, jadi aku wajib membalas budi. Namun, apa yang telah kau lakukan untukku? Tidak ada. Pasti ada kebaikan yang harus kubalas dengan kebaikan pula." Suni menatapnya beberapa saat, lalu mendesah putus asa. Jarang sekali dia kalah dalam adu mulut. Dia biasanya orang yang paling kurang ajar di ruangan itu, dan bertemu dengan orang yang lebih brengsek lagi adalah kejadian yang langka. Betapa tak tahu malunya. Suni menatap Eris dengan penuh kebencian, terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan muram, "Jadi, apa yang kamu inginkan?" Kerangka misterius itu tetap diam. Akhirnya dia berbicara, "Wah, sederhana saja. Kau adalah seorang shadow slave, bukan? Seseorang yang memiliki kekuatan kematian. Jadi, aku ingin kau membunuhku." Suni berkedip beberapa kali. Inkarnasi ketujuh memiringkan kepalanya sedikit. Matanya menyipit. "Tunggu, bukankah itu akan mengalahkan tujuannya? Orang mati tidak bercerita. Siapa yang akan menjawab pertanyaanku jika aku membunuhmu?" Eris tertawa pendek. "Baiklah, tentu saja aku akan menjawab pertanyaanmu sebelum kau membunuhku.
Lihatlah aku sekarang, aku sedang beristirahat di alam bayangan, dengan sabar menunggu untuk dihancurkan. Ini akan memakan waktu lama. Namun, jika kau dapat mempercepat prosesnya, aku pasti akan menghemat waktumu. Sunni mempertimbangkan kata-katanya. Aris pasti berbohong tentang banyak hal, atau setidaknya tidak menceritakan semuanya kepadanya. Kerangka misterius itu sudah memiliki cara untuk mematahkan keinginan dewa bayangan dan dihancurkan. Misalnya, ia bisa saja menyerah pada kabut dunia bawah, dan menjadi tidak berarti. Ia juga bisa menunggu dan perlahan-lahan dimusnahkan oleh alam bayangan. Namun, mungkin kematian dan kehancuran tidaklah sama. Dan mungkin Aris sedang mencari kematian yang sesungguhnya, yang hanya bisa diberikan Sunni kepadanya. Akhirnya, Sunni mengangguk. Baiklah, aku akan membunuhmu. Jadi, mulailah bicara. Kerangka itu tertawa lagi, kali ini terdengar sedikit sedih. Kuharap semudah itu, nak. Sayangnya, kau belum cukup kuat untuk membunuhku. Jadi, kembalilah setelah kau menjadi Supreme. Lebih baik lagi, Secret. Aku tidak akan pergi kemanapun, jadi kau akan dapat menemukanku di sini. Akhirnya, ekspresi Sunni pecah. Menjadi yang tertinggi, kau pikir aku belum mencoba? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi yang tertinggi, dasar tulang belulang tak berguna? Aris menatapnya dengan apa yang tampak seperti geli. Yang merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat tengkorak putih itu tidak memiliki cara untuk mengekspresikan emosi apapun. Akhirnya, dia berkata, apa masalah besarnya? Aku pernah melihatmu membantai bayangan suci yang menakutkan itu sebelumnya. Dari apa yang kulihat, kau sudah hampir sampai di sana, kau memiliki kehendak, dan kau bahkan tahu cara menggunakannya. Itulah bagian tersulitnya. Lebih dari itu, domainmu yang baru lahir sudah terbentuk sepenuhnya, dan bebannya sangat berat. Apa aku perlu menyebutkan seberapa dalam hubunganmu dengan elemen sumbermu? Wah, aku belum pernah melihat orang yang siap menjadi yang tertinggi seperti dirimu. Satu-satunya hal yang kau butuhkan adalah mengambil langkah terakhir. Sunni berkedip, tiba-tiba kehabisan napas. Apa yang dikatakan Aris, kalau dipikir-pikir lagi, itu memang benar. Dia memang telah mengambil langkah besar di jalan menuju supremasi akhir-akhir ini. Mendengar bahwa dia juga memiliki domain yang baru lahir agak mengejutkan. Tetapi selain itu, kerangka misterius itu benar. Sunni telah mencapai jurang supremasi tanpa menyadarinya. Langkah pertama dan paling penting, mungkin adalah tindakan memutuskan untuk kembali ke pelukan peradaban dan bertanggung jawab atas masa depan, memaksakan keinginannya kepada dunia. Lagi pula, itulah yang dimaksud dengan penguasa, seseorang yang mengubah dunia sesuai keinginannya, dan dengan demikian mengklaim memiliki otoritas atasnya. Kemudian, ada serangkaian langkah yang lebih kecil. Mengklaim benteng, membangun kekuasaannya atas sebagian besar wilayah Godgrave. Membunuh dan menaklukkan makhluk mimpi buruk besar, menempa seni pertempuran transendennya. Bergabung dengan pasukan pedang dan mengamati Raja Pedang untuk belajar dari teladannya. Terutama selama pertempuran Anvil dengan Condemnation. Mengamati Rain dan belajar dari kebangkitan alaminya juga. Langkah terpenting, yang mengejutkan, telah dikaitkan dengan peningkatan penguasaannya dalam menenun. Itu adalah penempaan berkat yang benar-benar telah membuka matanya dan memperluas wawasannya, mengajarinya cara menggunakan kemauannya. Ada juga pelajaran dan prestasi penting lainnya. Banyak sekali pelajarannya. Nevis mempunyai caranya sendiri untuk meraih supremasi, sementara Sunni mempunyai caranya sendiri. Dia hampir siap. Yang kurang darinya hanyalah satu langkah terakhir. Sebuah katalisator yang akan menyalakan semua pencapaiannya sebelumnya, menyatukannya menjadi sebuah takhta.
Tetapi Sunni tidak tahu apa katalisatornya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati, dan apa langkah terakhir itu? Aris tetap diam, lalu menjawab dengan hati-hati, bagaimana saya tahu? Sunni menggeram. Bajingan itu. Budak Bayangan bab 2127, Tindakan Pembangkangan. Melihat betapa kusutnya wajah Sunni, setidaknya salah satu wajahnya, karena inkarnasi ketujuh tidak menganggapnya layak untuk bereaksi dengan cara apapun, Aris tertawa. Tawa kecilnya itu benar-benar mulai membuat Sunni jengkel. Suara riang itu bergema dari kedalaman tengkorak putih beberapa saat kemudian, jangan terlalu berkecil hati, nak. Setiap orang harus mengikuti jalan mereka sendiri menuju supremasi, dan sifat langkah terakhir berbeda untuk setiap yang maha kuasa. Namun, ada beberapa kesamaan di antara mereka. Prinsip bersama yang terungkap jika seseorang mengamati dengan saksama. Aku tidak dapat memberitahu kamu apa sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk menjadi yang maha kuasa, tetapi aku dapat berbagi pengamatanku denganmu. Dia berhenti sejenak. Lagi pula, demi kepentingan terbaikku, aku ingin melihatmu merebut tahta bayangan. Kau mungkin bisa membunuhku saat itu. Sunni mendesah frustrasi. Betapa hebatnya jika seseorang langsung memberinya semua jawaban. Namun, tentu saja dia tidak seberuntung itu. Tetap saja, tawaran kerangka misterius itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sunni mengumpulkan pikirannya, lalu bertanya dengan muram, jadi, apa yang telah kamu amati? Aris terdiam beberapa saat. Yah, para Supreme selalu langka, bahkan di zamanku. Manusia Supreme, setidaknya, cukup langka sehingga setiap kali yang baru muncul, keseimbangan kekuatan di alam mortal pasti akan berubah. Kerajaan lama runtuh, dan yang baru bangkit. Munculnya Supreme baru identik dengan pergolakan besar, yang berarti hanya ada sedikit contoh yang ku kenal. Namun, aku melihat kemiripan tertentu dalam cara orang-orang itu mencapai supremasi. Dia mendengus penuh kerinduan. Seorang yang maha kuasa adalah seseorang yang mengklaim kekuasaan atas dunia, atau setidaknya sebagian dari dunia. Ciri khas mereka adalah otoritas yang mereka miliki. Tentu saja, dibutuhkan banyak keberanian untuk mengklaim kekuasaan atas dunia, lagi pula, dunia sudah menjadi milik seseorang, dan sudah tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Jadi, menurut pendapat saya, hakikat supremasi adalah pembangkangan. Sunni mengangkat alisnya. Tantangan, terdengar suara gesekan yang tidak menyenangkan, dan Aris mengangguk. Oh iya, agak paradoks, tetapi sumber otoritas adalah pembangkangan. Bagaimanapun, seorang penguasa sulit diperintah. Atau setidaknya diperintah dengan mudah. Pada akhirnya, ada perbedaan antara otoritas dan otoritas absolut. Tetapi itu bukan inti persoalannya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa jika ada satu elemen umum di antara semua tindakan terakhir untuk mencapai supremasi yang saya ketahui, itu adalah bahwa semua itu adalah tindakan pembangkangan. Sunni mendesah dan menundukkan pandangannya. Dia sebenarnya tidak ingin terdengar seperti burung beo, tetapi tidak punya pilihan selain dengan enggan mengulangi pertanyaan yang sama. Tantangan? Kalau dipikir-pikir, apa sih sebenarnya burung beo itu? Tidak menyadari gangguan sesaatnya, Aris mengangguk lagi. Ya, dan bukan hanya tindakan pembangkangan, tetapi tindakan pembangkangan yang tertinggi. Otoritas dan kepatuhan saling bertentangan, bukan? Anda lihat, otoritas tidak dapat eksis dalam kehampaan, karena otoritas hanya terungkap ketika dipaksakan kepada orang lain. Jadi, untuk mengklaim otoritas dan menjadi yang tertinggi, seseorang harus menentang semacam otoritas yang dipaksakan kepada mereka. Setidaknya itulah yang saya pikirkan. Dia terkekeh.
Pembangkangan yang luar biasa itu dapat mengambil banyak bentuk, tergantung pada masing-masing individu. Jelas, semakin kuat Anda, semakin sedikit Anda dibatasi oleh rantai kebutuhan. Dan oleh karena itu tindakan pembangkangan Anda harus semakin besar, karena ada lebih sedikit kekuatan yang cukup besar untuk memaksakan diri kepada Anda. Sebagai permulaan, kerangka misterius itu mendesah. Jadi, ada yang menentang kekuasaan dengan membunuh musuh yang sangat kuat. Misalnya, Azarax baru menjadi wabah baja setelah membunuh ayahnya yang agung. Yang lain melawan kodrat mereka sendiri, menentang diri mereka sendiri untuk memperoleh pencerahan. Ada yang menggunakan keinginan mereka untuk memutarbalikkan hukum yang mengatur alam mereka, dan memperoleh kekuasaan atasnya. Ada banyak cara, tetapi yang paling pasti, Aris terdiam, mendorong Sunni untuk mengucapkan kutukan pelan. Benarkah? Apakah kamu benar-benar harus berhenti sejenak secara dramatis? Apakah kamu yakin kamu adalah seorang budak, bukan seorang aktor? Kerangka itu tertawa. Baiklah, baiklah. Tenanglah. Bukankah sudah jelas? Cara yang paling pasti adalah melawan keinginan terbesar dari semuanya, menghancurkan keinginan para dewa. Yah, mereka sudah mati sekarang, jadi hal terbaik berikutnya adalah melawan salah satu hukum absolut. Jika kau berhasil menentang salah satu dari hukum itu, aku yakin kau akan menjadi yang tertinggi dalam waktu singkat. Sunni mendesah panjang. Membunuh musuh yang sangat kuat, merebut kerajaan, melanggar hukum mutlak dan menentang kehendak para dewa? Bajingan, bukankah kau hanya memancingku untuk mencari cara membunuhmu? Semua itu adalah cara untuk menghindari kutukan yang dijatuhkan dewa bayangan padamu. Aris terbatuk karena malu. Mengingat ia tidak memiliki paru-paru, batuk itu sama sekali tidak meyakinkan. Ya ampun, sungguh kebetulan. Sunni menggeram lagi, yang menyebabkan kerangka misterius itu menggoyangkan tengkoraknya. Tidak, dengarkan. Aku mungkin punya motif egois dalam membagikan pengetahuan ini, tapi apa yang kukatakan padamu itu benar. Itu memang cara yang sah untuk mengambil langkah terakhir menuju supremasi. Kau hanya perlu menemukan satu yang benar-benar cocok untukmu, dan kemudian kembali untuk mencoba membunuhku. Sunni menatap Aris sejenak, tidak yakin apakah dia harus mempercayainya. Sejujurnya, kerangka itu tampak tulus. Dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada Sunni, karena memang demi kepentingan terbaiknya untuk membantu Sunni mendapatkan lebih banyak kekuatan. Jadi, jika Sunni menganggap serius kata-katanya, tindakan pembangkangan yang luar biasa, dan bukan sembarang tindakan, melainkan tindakan yang paling cocok bagi Sunni, tindakan yang secara erat terikat pada hakikat aspeknya, hakikat, dan domain pembentukannya. Dia menggerutu, aku telah membunuh banyak sekali makhluk yang jauh lebih kuat dariku, tahu? Kenapa aku belum menjadi yang tertinggi? Kerangka itu menatapnya sejenak. Lalu menawarkan bantuannya, saya kira mereka tidak cukup kuat. Erangan pelan keluar dari mulut Sunni. Apa yang kau bicarakan? Aku hanyalah seorang transenden, namun aku terus-menerus membunuh makhluk mimpi buruk besar. Aku membunuh penguasa pertamaku saat aku masih seorang ascendet, faktanya. Memang, dia sudah dikonsumsi oleh korupsi dan tidak berbeda dengan binatang buas saat itu. Astaga, aku membunuh iblis besar saat aku masih seorang pemimpi. Aris tampaknya terkejut. Dia terdiam beberapa saat, lalu bergumam dengan nada bingung, ya ampun. Lalu kerangka itu menatapnya dengan tatapan mencela. Keadaan lebih buruk dari yang kuduga. Begini, nak, karena kau sangat berprestasi. Karena kau orang gila yang selalu membunuh makhluk yang sangat kuat. Maka membunuh satu makhluk lagi tidak akan menjadi tindakan pembangkangan, bukan? Sunni berkedip.
Hei, sekarang. Aris mendecakkan rahangnya beberapa kali. Tidak, serius, siapa yang membunuh iblis agung sebagai pemimpi? Kau tahu apa? Aku menariknya kembali. Kenapa harus menunggu? Ayo bunuh aku sekarang juga. Tidak ada alasan untuk menunggu, jadi lakukan sekarang. Sunni memiringkan kepalanya dan menatap Aris dengan muram. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau tahu, aku tidak berminat dengan kejenakaanmu. Malah, aku lelah, letih, dan kesakitan. Jiwaku terluka, dan tubuhku penuh lubang. Bagaimana kalau kau redakan kemarahanmu dan beri aku nasihat yang sebenarnya? Aris tertawa. Yah, aku tidak tahu. Sudahkah kau mencoba untuk tidak membunuh sesuatu? Sunni mengerutkan kening. Ya, faktanya, aku baru saja diserang oleh 13 orang suci, dan aku hanya membunuh 6 orang. Tunggu, apakah itu 6? Kurasa itu. Aris menundukkan kepalanya karena putus asa. Apa yang membuat bajingan itu begitu murung? Bagaimanapun juga, sepertinya dia telah kehabisan kegunaan kerangka misterius itu, setidaknya sejauh menyangkut pencapaian supremasi. Aris memang telah membagikan pengamatannya yang sungguh-sungguh, dan pengamatannya itu membantu. Walaupun dia belum memberikan jawaban pasti kepada Sunni, setidaknya dia telah menunjukkan kepadanya arah yang benar. Satu langkah terakhir. Sebuah tindakan perlawanan yang luar biasa. Sunni tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Melanggar kehendak para dewa dan menentang hukum-hukum mutlak keberadaan jelas tidak mungkin dilakukan, bukankah begitu? Noctis telah mematahkan keinginan Dewa Matahari dengan membebaskan harapan. Sesuatu telah menentang kematian dengan melepaskan diri dari alam bayangan, dan begitulah fragmennya terbentuk. Dengan kata lain, Cassie telah menentang otoritas yang lebih tinggi dengan bersekongkol untuk membebaskan Sunni dari takdir, meskipun pelaku sebenarnya dari pembebasan itu adalah si burung pencuri. Dia mendesah, aku tidak perlu terlalu muluk dalam ambisiku. Aris mengatakan bahwa menentang otoritas terbesar adalah cara yang paling pasti, bukan satu-satunya cara. Sebagian besar supremes telah mencapai supremasi mereka dengan tindakan yang tidak terlalu drastis, tidak diragukan lagi. Azarax telah membunuh seorang supreme, tetapi itu pun bukan suatu keharusan. Menentang wewenang seorang maha kuasa juga bisa berhasil. Mungkin begitulah caranya. Saat Sunni sedang merenung, Aris tiba-tiba berbicara sekali lagi, "Oh, ngomong-ngomong." Sunni menatapnya dengan muram. Apa? Kerangka itu menatapnya sejenak. Tidak banyak. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sebaiknya kau cepat-cepat meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Dia terkekeh. Yah, jika kau ingin tetap hidup, tentu saja. Budak Bayangan bab 2128, apa yang seharusnya tidak ada. Sunni mendesah lelah. Bahkan inkarnasi ketujuh pun memutar matanya karena jengkel. Yah, tentu saja. Sejujurnya, dia sudah menduga akan mendengar hal seperti itu. Bagaimanapun, dia masih berada di alam bayangan, dan meskipun bahaya yang mengancam tampaknya telah berlalu, akan bodoh jika berharap bahaya baru tidak akan segera terungkap. Setelah mengutuk nasibnya, atau ketiadaan nasib, selama beberapa saat dengan tenang, dia bertanya dengan nada pasrah, "Oh, ada apa sekarang?" Tengkorak kuno itu menatapnya dengan rongga mata kosong. Saat Aris berbicara, suaranya yang serak terdengar agak melankolis, "Lihat aku baik-baik, nak. Menurutmu bagaimana aku bisa berakhir dalam kondisi ini?" Sunni mengamati kerangka itu tanpa suara. Aris tergeletak di tanah, dikelilingi oleh pecahan-pecahan tulang gading dan setengah terkubur dalam debu obsidian. Pecahan-pecahan tulang itu milik sisa-sisa ular jiwa, tetapi kerangka manusia itu juga tidak utuh. Setengah dari tulang rusuknya patah,
salah satu lengannya hilang seluruhnya, dan kakinya hancur total. Kondisinya sangat menyedihkan. Sunni tidak tahu seberapa kuat Aris sebenarnya, tetapi ia merinding membayangkan makhluk macam apa yang tega memutilasinya sedemikian rupa. Dia melirik ke bawah, ke arah pemanah bayangan. Aku rasa bukan orang ini yang melakukan hal sebanyak itu padamu. Kerangka itu tertawa. Tidak. Aris berhenti sejenak, lalu berbicara dengan nada ramah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada pintu masuk ke alam bayangan yang tersembunyi di jurang dunia bawah. Kita tidak terlalu jauh dari pintu masuk itu, artinya ini adalah tepi luar alam bayangan. Disinilah bayangan makhluk hidup tiba setelah kematian sebelum melakukan ziarah ke jantung tanah orang mati. Dia mendesah. Saya mencoba melakukan hal yang sama. Tapi, sudahlah. Anda bisa lihat sendiri bagaimana saya berakhir. Sunni mengangkat alisnya. Lalu, apa sebenarnya inti dari alam bayangan? Kerangka kuno itu berusaha mengangkat bahu. Itu, aku tidak tahu. Tapi aku penasaran untuk melihatnya. Misteri yang sangat menggoda. Karena aku kurang lebih sudah mati, akan sangat disayangkan jika aku melewatkan kesempatan itu. Setelah tertawa kecil, dia berbicara lebih serius. Bagaimanapun, sisi luar alam bayangan menyembunyikan bahayanya sendiri. Seperti makhluk kegelapan yang terkadang merangkak keluar dari jurang. Omong-omong, salah satu dari mereka semakin dekat dan dekat. Kupikir aku harus memberitahumu. Sunni mengutuk. Kutukan. Benar. Ada pengembara gelap keempat, si serigala, yang mengejar bayangan penghukuman. Sunni berasumsi bahwa makhluk itu dihancurkan oleh badai esensi, tetapi makhluk itu tampaknya selamat. Mengingat bahwa makhluk itu berada di tanah saat badai melanda. Apakah ia menggali ke dalam debu untuk menghindari arus esensi? Dia memandang sekelilingnya, menatap ke seberang ladang tulang-tulang, ke hamparan bukit pasir gelap yang tandus. Kalau dipikir-pikir, Sunni melirik bukit debu hitam baru yang terbentuk di tempat bayangan Condemnation jatuh. Debu itu dulunya adalah obsidian padat. Apakah Shadow Realm dulunya adalah tanah batu hitam mengilap, sebelum berubah menjadi gurun debu? Namun, itu bukan inti persoalannya. Intinya adalah bahwa serigala itu masih hidup, dan semakin dekat. Ia gagal melahap esensi dari kutukan, tetapi Sunni ada di sini. Titan Transcendent mungkin tidak seenak tiran terkutuk, tetapi makanan adalah makanan. Teringat pada burung nasar dan lintah, dia mempertimbangkan apakah dia bisa membunuh serigala sendirian. Melihat betapa lelah dan terlukanya Sunni, hal itu tampak bermasalah pada awalnya, dan mustahil pada awalnya. Dia meringis. Jadi, haruskah aku lari dari si kegelapan itu? Aris menatapnya diam-diam sejenak. Ya ampun. Bisakah kau biarkan aku menyelesaikannya, nak? Siapa yang peduli dengan hal-hal yang menakutkan itu? Aku baru ingat untuk menyebutkannya secara kebetulan. Yang ingin kukatakan adalah, sementara sisi luar alam bayangan menyembunyikan bahayanya sendiri, kengerian yang sebenarnya semuanya berdiam lebih dalam, di wilayah inti. Sunni berkedip. Badai esensi dan makhluk kegelapan bukanlah kengerian yang sesungguhnya. Melihat wajah pucatnya, kerangka misterius itu mengejek. Kau pasti pernah melihat bayangan berjalan menuju pusat alam bayangan, jadi pikirkanlah. Yang lemah akan segera berubah menjadi aliran esensi. Yang kuat akan bertahan sedikit lebih lama. Lalu, siapa yang bisa bertahan cukup lama untuk mencapai jantung? Ekspresi Sunni menjadi gelap. Dia benar. Bayangan penghukuman tidak dihancurkan oleh alam bayangan. Ia telah dibunuh oleh Sunni. Jika ia tidak ada di sana, ia akan membangun kembali tubuh kolosalnya dan terus bergerak maju, setidaknya untuk sementara waktu. Faktanya,
Hal tersebut mungkin belum sepenuhnya terlarut menjadi esensinya selama bertahun-tahun, ratusan tahun, mungkin. Jadi, berapa banyak bayangan seperti itu yang ada di suatu tempat di depan, di jantung alam bayangan? Atau bayangan yang ditinggalkan oleh makhluk yang bahkan lebih kuat? Dia menggigil. Aris mengangguk. Benar. Di luar sana, dalam kegelapan, hiduplah bayangan makhluk yang berada di luar pemahamanmu. Terkutuk, suci, ilahi, jahat. Mereka yang telah bertahan dari kehancuran selama ribuan tahun, berubah perlahan dalam prosesnya. Bayangan liar di sini telah memberimu begitu banyak masalah, jadi bagaimana kau akan bertahan hidup dari mereka? Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada gelisah, lebih dari itu. Di luar sana, di depan sana, ada hal-hal yang seharusnya tidak ada sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Aris tampak menghilangkan sepenuhnya sikap periangnya, yang sama sekali tidak mengurangi kekhawatiran Sunni. Dia bertanya dengan nada tegang, benda apa? Kerangka putih itu menatapnya tanpa suara. Akhirnya, suara itu bergema dari kedalamannya sekali lagi, makhluk bayangan yang telah takluk pada korupsi. Oh, dan mereka telah merasakan aroma jiwa transendenmu sekarang, tanpa diragukan lagi. Budak Bayangan Bab 2129, Risiko yang Terhitung. Sunni sudah tidak lagi mengumpat dan mendesah lelah. Dia hanya menatap tengkorak tanpa ekspresi itu beberapa saat, lalu tertawa kecil. Ah, begitu. Hanya itu, jadi, ada bayangan-bayangan kuno yang tinggal di kedalaman alam bayangan. Bayangan-bayangan yang begitu besar dan luas sehingga tempat ini pun membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengolahnya menjadi esensi murni. Bayangan dewa-dewi yang telah mati, baik yang ilahi maupun yang profan. Dan beberapa di antara mereka telah takluk pada korupsi di suatu tempat sepanjang jalan, menjadi makhluk mengerikan yang tak terlukiskan. Sunni melirik Aris. Jadi, makhluk bayangan tidak seharusnya menjadi rusak. Kerangka misterius itu ragu-ragu sejenak. Yah, kurasa itu tidak sepenuhnya mustahil, tapi jelas tidak pernah terdengar. Kecuali seseorang terlahir sebagai shadow spawn, makhluk bayangan muncul dari bayang-bayang orang mati. Dan kematian, seperti yang seharusnya kau ketahui, menghancurkan korupsi. Jadi, aku belum pernah mendengar tentang makhluk bayangan yang korup, sebelum menyaksikannya sendiri di sini. Ya ampun, dunia benar-benar telah berubah. Aris tertawa geli. Bagaimanapun, tidak seperti bayangan rekanku dari 9, kau telah lalai menyembunyikan aroma jiwamu saat memasuki alam bayangan. Mereka pasti sudah merasakannya, jadi mereka akan segera datang kepadamu. Karena itu, aku sarankan kau lari kembali ke tempat asalmu, nak, dan kembalilah setelah kau cukup kuat untuk menghadapi mereka. Sunni tersenyum muram. Dia bersedia mendengarkan nasihat itu. Tentu saja, ada beberapa masalah jika dia melakukannya, yaitu badai esensi dan serigala, yang saat ini berada di antara dia dan gerbang bayangan. Namun, dia bisa menyelesaikan masalah ini, entah bagaimana caranya. Namun, menghadapi 1 atau 2 makhluk jahat bukanlah sesuatu yang dapat ia selesaikan. Sunni mendesah dan melirik bayangan sang pemanah, yang di tenggorokannya masih tergenggam pecahan tulang tajam. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Baiklah, aku akan pergi. Namun, sebelum itu, aku masih punya 2 pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu." Aris menatapnya tanpa suara, tidak membenarkan maupun menyangkal bahwa dia akan menjawabnya. Inkarnasi ke-7 menunjuk sisa-sisa ular jiwa yang menjulang tinggi di sekitar mereka. Mengapa mereka ada di sini? Apa yang membunuh mereka? Kerangka misterius itu memutar tengkoraknya sedikit, mengamati tulang-tulang kuno itu.
Tidak ada yang membunuh mereka. Ini hanya tempat peristirahatan mereka. Disinilah ular bayangan datang setelah kehilangan tuan mereka, untuk mengikuti mereka menuju kematian. Sebuah sentimen yang tampaknya tidak kau kenal, mengingat kau masih di sini dan berkeliaran tanpa tuan. Ya ampun, sungguh tidak berperasaan. Sunni ragu-ragu. Kenapa alam bayangan begitu tidak ramah terhadap makhluk bayangan? Sejujurnya, aku tidak menyangka akan menderita sebanyak ini di tanah airku. Aris tertawa. Bukankah tujuan dari alam bayangan adalah untuk memberikan penghiburan dan kedamaian abadi bagi bayangan? Ah, tapi tidak semua bayangan, tentu saja, hanya bayangan yang tidak memiliki tuan. Seperti bayangan orang mati, atau kau, bayangan dewa yang sudah mati. Sunni berkedip. Apa? Jadi, jika dia masih berbagi shadow bond dengan Nephis, jiwanya tidak akan perlahan hancur di shadow realm? Anehnya, entah bagaimana itu masuk akal. Tanpa seorang guru, dia tidak berbeda dengan bayangan-bayangan yatim piatu yang datang ke tanah tandus ini setelah makhluk-makhluk yang melemparkannya mati. Jadi, alam bayangan mencoba memberinya hadiah kedamaian abadi. Dengan menghancurkannya, matanya menyipit sedikit. Tunggu. Jadi aku bisa memanggil bayanganku ke sini, dan mereka akan baik-baik saja. Apakah dia menahan diri tanpa alasan yang jelas? Aris menggoyangkan tengkoraknya. Makhluk-makhluk yang kau sebut bayangan itu tidak sepenuhnya tak bertuan, tetapi mereka juga bukan makhluk nyata. Mereka adalah bagian dari dirimu, jadi mereka akan hancur bersamamu. Jauh lebih parah daripada dirimu, sebenarnya. Kecuali kau menyempurnakan mereka dan mengubah mereka menjadi makhluk bayangan yang nyata, aku sarankan untuk tidak membawa mereka ke sini. Sunni mengangkat sebelah alisnya, terkejut. Menyelesaikannya, apa maksudmu? Kerangka kuno itu mendesah. Wah, mereka bilang kebijaksanaan datang seiring bertambahnya usia, tetapi perlu diingat bahwa aku menghabiskan sebagian besar hidupku yang panjang dengan dipaku di pohon. Kebijaksanaan macam apa yang menurutmu seharusnya aku peroleh saat tergantung di pohon terkutuk? Aku sama sekali tidak maha tahu. Bagaimana aku bisa tahu lebih banyak tentang hakikat menjadi bayangan daripada dirimu? Untuk menjawab pertanyaanmu, aku tidak tahu. Yang ku tahu adalah bahwa kecuali mereka bisa hidup mandiri tanpamu, mereka bukanlah makhluk bayangan yang lengkap. Sunni menatapnya diam-diam selama beberapa saat, benar-benar bingung. Jadi, menurut Aris, Sein dan yang lainnya bukanlah makhluk bayangan yang sebenarnya, belum? Dan adakah sesuatu yang dapat ia lakukan untuk melengkapi mereka? Sehingga memberi mereka semacam kebebasan? Bukankah mereka sudah cukup lengkap? Dan mengapa ia ingin membuat mereka mandiri? Inti dari memiliki shadow adalah mereka selalu siap sedia membantunya dengan apapun yang ia butuhkan. Itu tidak masuk akal. Dan dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini saat itu juga, sungguh. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni kembali menoleh ke arah pemanah bayangan. Wajahnya mengeras. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, hanya tinggal satu masalah lagi yang harus kuhadapi. Jadi, Aris dari 9, kau bilang padaku bahwa dia juga salah satu dari 9. Kalau begitu, siapa namanya? Aletea dari 9 adalah seorang penyihir dan pencari ilmu, jadi dia tidak bisa membayangkan dia menjadi seorang pemburu liar. Pemanah itu mungkin orang lain. Tengkorak putih itu terdiam sejenak, lalu menggertakkan rahangnya. Dia tidak ingat, jadi aku pun tidak ingat. Sunni menatapnya dengan pandangan muram. Entah kenapa, saya merasa sulit mempercayainya. Tengkorak yang menyeringai itu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kemudian, Aris menggerutu, hidup ini penuh dengan kesulitan, nak. Apa yang harus kulakukan?
Kau bilang kau punya 2 pertanyaan untukku, dan ini yang ke-7. Aku tidak akan memberimu jawaban gratis lagi. Sunni mengerutkan kening dan menghitung. Mengapa ada di sini? Apa yang membunuh mereka? Mengapa alam bayangan begitu tidak ramah terhadap makhluk bayangan? Jadi aku bisa memanggil bayanganku ke sini. Dan mereka akan baik-baik saja? Melengkapinya, apa maksudmu? Dia menggertakkan giginya. Bajingan itu, melihatnya, Aris tertawa. Carilah sendiri namanya. Mungkin jika kamu memberikannya padanya, dia akan mendapatkan kembali sebagian dari apa yang telah hilang. Sunni menggumamkan kutukan. Beberapa saat kemudian, kerangka misterius itu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, apakah kau akan mendengarkan saranku dan membiarkannya? Atau melakukan apa yang selalu kau lakukan dan membunuhnya? Biarkan aku ulangi, untuk berjaga-jaga, melakukan itu akan sangat berbahaya. Jauh lebih baik membiarkan Shadow Realm menghabisinya. Sunni menatap bayangan sang pemanah. Aris benar, mengundang bayangan pembunuh ini ke dalam jiwanya akan sangat berbahaya, dan akan jauh lebih bijaksana untuk membiarkannya hidup. Untuk sedikit informasi lebih lanjut, melihat betapa parahnya kerusakan yang dialami pemanah itu, tanpa diragukan lagi dia akan segera dihancurkan oleh alam bayangan. Hanya saja Sunni tidak mempercayainya sedikit pun. Ada banyak alasan yang menunjukkan fakta bahwa pemanah itu tidak akan selamat bahkan jika dibiarkan sendiri. Tetapi dia telah selamat dari terlalu banyak situasi yang mustahil untuk merasa yakin. Si maniak itu adalah orang yang memiliki jiwa yang sama. Meskipun dunia menentangnya, dia akan menemukan cara untuk tetap hidup. Dia yakin akan hal itu. Dan, yang lebih penting lagi, Sunni bukanlah orang yang mudah menyimpan dendam. Dia tersenyum muram. Aku akan mengambil risiko itu. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya, dan memotong tenggorokan pemanah itu dengan pecahan taring gading yang tajam. Budak Bayangan bab 2130, mengundang pembunuh ke dalam jiwamu. Sunni mengatakan bahwa ia akan mengambil risiko, tetapi sebenarnya, ia cukup khawatir. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagian pertama tidak mengejutkan sama sekali. Bayanganmu tumbuh lebih kuat. Gelang praktis itu mungkin tidak tersihir untuk bereaksi saat Sunni membunuh bayangan, tetapi makhluk bayangan berbeda. Dia punya pengalaman dengan itu. Begitu suara itu berbicara ke telinganya, Sunni merasakan aliran pecahan menyerbu ke dalam jiwanya, sedikit lebih sedikit dari yang diterimanya setelah membunuh bayangan kutukan. Tetapi tetap saja jumlahnya luar biasa. Dia bisa merasakan perubahan halus terjadi pada tubuhnya, membuatnya sedikit lebih kuat. Meskipun dia telah membentuk ke-7 inti, masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan, yaitu memenuhinya sepenuhnya sekali dan untuk selamanya. Sebelum itu, perburuan fragmen bayangan yang sudah dikenalnya masih memiliki makna baginya, meskipun kurang dari sebelumnya. Kecuali dia menemukan cara lain untuk menggunakannya, tentu saja. Nevis dapat membakar inti tubuhnya untuk melepaskan api pemusnah, misalnya, sementara Mordred dapat mencabik-cabik jiwanya untuk menciptakan refleksi. Tidak diketahui, dan sungguh diragukan, bahwa aspek Sunni memiliki sisi seperti itu. Jika tidak, suatu hari nanti, ia akan kehilangan alasan penting untuk memburu makhluk mimpi buruk dan mencari lebih banyak kekuatan. Sunni merasa ide untuk tidak memiliki motif untuk membunuh itu asing. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu didorong untuk terus-menerus mencari pertempuran, melawan makhluk yang setara dengannya atau memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. Pada saat itu, sehingga itu telah menjadi sifat keduanya. Bagaimana rasanya, jika tidak memiliki kebutuhan itu? Yah,
Aku yakin aku akan menemukan alasan lain untuk membunuh sesuatu. Atau ia akan menemukannya. Kapan dunia pernah memberinya kedamaian dan ketenangan? Dalam kasus apapun, memenuhi inti tubuhnya sepenuhnya kemungkinan besar harus menunggu hingga kunjungan berikutnya ke alam bayangan, dimanapun itu. Menerima banjir pecahan bayangan adalah apa yang telah diharapkannya. Bagian selanjutnya diselimuti keraguan. Saat tubuh hantu pemanah bayangan itu mengejang dan berubah menjadi asap hitam di bawahnya, lalu segera menghilang sepenuhnya, Sunni memejamkan matanya sejenak. Dua hal mungkin terjadi. Yang pertama adalah bahwa pembunuh kejam itu akan bergabung dengan barisan bayangan diam dan sunyi yang menghuni laut jiwanya. Hanya saja Sunni ragu kalau ia akan tetap diam dan membisu lama-lama. Aris benar, bayangan aneh ini tetap memiliki kesadaran diri dan kejernihan, setidaknya salah satu bentuknya, bahkan setelah datang ke alam bayangan, setelah kematian wanita yang melemparkannya. Jadi, kemungkinan besar wanita itu akan tetap memberontak di laut jiwanya, entah melakukan pembantaian atau sekadar berusaha menghancurkan jiwanya dari dalam. Mungkin keduanya. Kemungkinan kedua sama meresahkannya, bahkan mungkin lebih meresahkan. Pembunuh alam bayangan adalah makhluk bayangan, bagaimanapun juga, sama seperti mimpi buruk. Dan tidak seperti bayangan lainnya, kecuali serpen. Yang diberikan kepada Sunni sebagai relik warisan oleh mantra, Nihmah tidak diciptakan dengan menggabungkan bayangan diam dari makhluk yang terbunuh dengan gema mereka. Sebaliknya, begitu Sunni membunuh kuda hitam itu, Nihmah langsung menjadi bayangannya. Hal serupa juga bisa terjadi dengan pembunuh samar, yang akan menanamkan esensinya pada salah satu inti bayangannya. Apa yang akan terjadi kemudian, Sunni tidak tahu. Meskipun begitu, dia pasti tidak akan mengenalinya sebagai seorang guru. Dan apa jadinya kalau bayangan yang menghabiskan ribuan tahun memburu bayangan lain malah berakar di salah satu inti bayangan pembunuhnya? Sunni bergidik membayangkannya. Dia memiliki harapan yang sia-sia bahwa bayangan diam di laut jiwanya akan hidup kembali untuk melindunginya, seperti yang terjadi ketika Mordred menantangnya dalam duel jiwa. Namun, situasi ini berbeda. Sunni masih tidak yakin bagaimana aspek-aspeknya itu berfungsi, dan apa yang menggerakkan bayangan-bayangan yang sunyi itu untuk bertindak. Namun, jika ia harus menebak, jawabannya adalah Mordred adalah penyerbu jiwanya, tubuh asing yang harus dibersihkan. Namun, pembunuh bayangan itu tidak akan menjadi dirinya. Sebaliknya, dia akan menjadi bagian dari jiwanya, tidak berbeda dari lautan air tenang yang luas, 7 matahari di intinya, bayangan yang tinggal di dalamnya, replika kuil tanpa nama. Dan pasukan bayangan tak bernyawa yang sekarang berdiri di sekitarnya, mengamati bangunan gelap itu tanpa suara. Jadi, dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah mengetahui kemungkinan mana yang menjadi kenyataan. Merasakan perubahan halus terjadi pada jiwanya, Sunni melirik Aris. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kerangka kuno itu tidak bergerak, tetapi suara berderit bergema dari kedalaman tengkorak putihnya sekali lagi. Hasil positif. Sunni ragu sejenak. Kau tahu, akan jauh lebih mudah jika aku membawamu bersamaku. Dengan begitu, kau tidak perlu menungguku kembali ke sini setelah menjadi Supreme. Aris tertawa. Butuh banyak usaha bagiku untuk sampai ke alam bayangan, dan sekarang kau ingin aku pergi. Tidak, terima kasih. Apa yang terjadi jika kau mati sebelum menjadi yang tertinggi? Bayanganmu akan datang begitu saja ke sini. Tetapi aku harus berjalan kembali. Dan, dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan penuh kerinduan, aku tidak punya kaki lagi. Sunni tersenyum, kau juga hanya punya satu tangan. Jadi,
Jika aku memutuskan untuk membawamu bersamaku, kau tidak akan bisa melawan, kan? Tengkorak putih itu menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa saat. Wah, cobalah. Nada bicaranya bersahabat, tetapi entah mengapa, Sunny merasakan getaran di punggungnya. Dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sampai jumpa lagi. Aku sampaikan salamku pada Nevis. Oh, dan omong-omong, nada bicaranya juga ramah. Jika aku mendengarmu memanggilnya sebagai orang keji lagi, aku akan mematahkan lenganmu yang tersisa. Mendengar itu, Aris hampir tampak bingung. Saat Sunny berdiri, dia bergumam pelan, aneh sekali ucapanmu. Dunia sudah gila. Sambil berbalik, Sunny mengambil langkah pertama. Saat itulah dia akhirnya mendengar kata-kata yang telah ditunggunya, Anda telah menerima bayangan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.